Oke. Apa diskusi kita malam ini materi? Ya. Materi. Nah, ini tidak boleh diskusi kalau begini semua teman-teman kalau begini. Ya, diskusi apa kalau begini teman-teman? Ya. Oke, beginilah. Kita diskusi ya. Menurut kita lah, kalau apakah iblis itu dicipta ataupun tidak dicipta, begitulah. Itulah pertanyaan. Iblis dicipta. Sebenarnya kalau kita sebut di Kejadian 1 itu segala sesuatunya. Saudara, begini, saudara. Begini, dengar dulu ya. Anda menggunakan Al-Quran. Oke, saya begini ya. Anda menggunakan Al-Quran dan saya menggunakan Alkitab. Lalu saya mengatakan di situ posisi di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah. Apakah iblis dicipta oleh Allah ataupun tidak pernah dicipta oleh Allah iblis itu. Di posisi ini dengar. Posisi ini bukan di dalam Al-Quran ataupun posisi Alkitab. Tidak di Alkitab begitu. Oke, jadi kita secara manusiawi aja menjawabnya ya. Jadi begini. Tunggu dulu Yus. Kita bikin tema dulu. Temanya apa nih? Ya, penciptaan iblis. Temanya dulu. Oke, gitu. Penciptaan iblis, oke? Oke, bagus. Oke. Oke, lanjut. Temanya penciptaan iblis. Penciptaan iblis dari sisi Kristen dan Islam ya. Oke, lanjut. Coba jangan muter-muter kemana-mana ya. Oke, yuk lanjut Yus. Tidak boleh kita pusing-pusing ayat. Bilang Bang Yus, paling muter di Sarawak. Tapi apakah yang bisa atau tidak? Bisa atau tidak gitu. Hanya ini bukan kita mau berdiskusi untuk berlawan dalam teologi, tetapi dalam pemahaman kita yang seperti menurut dalam Alkitab ataupun Al-Quran begitu. Bukan dalam pikiran kita sendiri. Ya, berkesesuaiannya begitu ya saudara. Benar. Sebab ini tidak perlu kita, saya menang. Yes, saya menang. Ya, betul. Kita menurut apa yang diajar oleh Al-Quran itu ataupun dalam Alkitab gitu. Iya. Sampai ke kiamat perdebatan antara agama itu gak bakal selesai, Bang. Benar-benar, saudara. Gak akan mengakui ada yang kalah, ada yang menang. Ini betul. Ini saya jujur memang tidak pernah mengaku kalah dan tidak pernah mengaku menang. Jadi silakan Pak Yus dimulai. Oke, saya mulai lagi. Pertanyaan saya, apakah iblis itu dicipta oleh Allah dengan rupa dan bentuk? Pertama itu rupa dan bentuknya. Ambil dalam rupa bentuk itu, di manakah perkataan ayat itu dicipta menurut gambar dan rupa dan sekiranya ini posisi yang lain nih, dan sekiranya ia tidak dicipta, bagaimana ia wujud di dalam penciptaan? Oke. Jadi ada dua pertanyaan ya. Ada dua pertanyaan di situ. Iya, yang pertama itu banyak disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Saya lupa ayat keberapa. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk menyembahku. Satu. Iblis sebenarnya itu bukan suatu nama proper name. Itu namanya gelar, cuma gelar. Ya, jadi iblis itu dia termasuk ke dalam golongan jin. Oke, saudaraku, dengar. Ya. Dengar. Posisi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Ya. Oke, minta maaf ya saudaraku terganggu dalam kalimat tadi. Begini saudaraku, saya mau mempertanyakan di dalam Al-Quran, bukan dalam posisi penafsirannya manusia. Tidak.
Tidak, itu bukan suatu penafsiran, tapi itu memang ada dijelaskan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah, ya. Tapi saya lupa ayat berapa. Oke. Harus diperjelaskan dalam posisi begini, saudaraku. Saya juga tidak mau memaksa untuk menjelaskan setengah mati, ya. Hanya sedikit yang setengah-tengah, ya, saudaraku. Yang setengah itu kan dia macam apakah dia dicipta ataupun tidak, begitu langsung apakah kalau sekiranya dicipta untuk apa, begitu kan? Ya, awalnya jin itu diciptakan untuk menyembah, untuk beribadah. Saudaraku, dengar ya. Jin yang saya tidak maksudkan jin. Sebab jin dengan iblis itu tidak sama. Ya, jadi gini, makanya saya di awal tadi mengatakan bahwa iblis itu bukan proper name, tapi gelar, sebutan. Seperti Pak Yus. Begini. Seperti biar Pak Yus tahan dulu Pak Yus, ya. Biar dia jelaskan dulu. Seperti gini Pak Yus, kita simpel saja. Ada manusia yang diberi jabatan menjadi pemimpin negara, namanya presiden, tapi nama sebenarnya Jokowi, gitu. Oke. Ya kan? Jokowi termasuk kalangan dari manusia. Seperti itu juga iblis. Oke, saya paham. Al-Baqarah surat 34. Surat Al-Baqarah ayat 34. Ayat 34, ya. Pak Yus, Om Yus. Oke. Sudah siap, mau. Nah, itu di Al-Baqarah itu mengatakan seperti ada itu. Dua Hasan ini. Oke. Assalamualaikum Bang Hasan. Selamat datang. Selamat datang kepada semua yang hadir itu, ya. Cuma tidak dapat melihat wajah saya hari ini. Begitulah. Bukan action tapi kebenarannya. Belum aku lihat wajah Bang Yus. Coba open cam Bang Yus. Cuma saya tidak berpendengar, ya. Karena Coba open cam Bang Yus. Oke. Sekejap. Oke, dengar ya. Ya. Saya jelaskan sekarang. Apakah Allah mencipta iblis dan apakah iblis itu diciptaan Allah ataupun tidak dicipta oleh Allah? Tapi kamu mengatakan tadi apa, siapa tadi? Dika menjawab bahwa iblis itu diciptakan. Ini kok ada Hasan Madura palsu ini, ya apa ini ceritanya? Lu. Yang lain diam dulu, ya. Supaya mengerti kan semua orang, kalau sekiranya ada penonton ya mengerti kan, gitu kan. Apakah iblis itu dicipta? Kalau tidak ya tidak. Diciptakan. Oh, diciptakan. Artinya Allah menciptakan iblis. Allah itu tidak menciptakan iblis tapi menciptakan jin. Oh, jin itu bagaimana? Gitu. Jin itu seperti kita. Kalau kita dibilang disebut manusia. Oke. Manusia. Oke. Saya paham. Jin itu dicipta seperti sama dengan bentuk manusia. Oke. Sekiranya jin itu dicipta sebagai iblis seperti manusia, bentuk rupa manusia macam mana? Tidak, iblis itu tidak terlihat. Dan Oke. Jin itu tidak dicipta tapi tidak dikelihatan. Begitu. Iya. Oke. Tetapi apakah manusia dicipta bisa kelihatan? Manusia kan kelihatan, makanya disebut dengan Oke. Ini pertanyaan saya. Tapi apakah sama jin dicipta dengan manusia? Sama-sama diciptakan. Oke, sama. Tapi cuman jin tidak bisa nampak. Iya, jin tidak ternampak karena dari kalimat jin saja
Itu arti jin itu yang tersembunyi. Oke. Saya paham. Insan itu yang terlihat. Insan itu terlihat ya si manusia lah, si manusia Adam dan Hawa. Nah, Oke, begini. Kalau jin dicipta tidak dilihat oleh siapapun, sejak bila Allah mencipta jin itu, iblis itu? Wah. Yang jelas setelah malaikat. Saudara, dengar dulu. Jadi gini, dengar dulu. Pak Yus. Gini, Pak Yus. Saya akan tenang sekejap. Saya tidak puas hati yang jin kan itu Iblis itu kan jin. Jadi jin itu Oke. Ini kalau lagi dijelasin dengerin dulu gitu, terus habis itu nanti nanya lagi gitu. Biar jawabannya itu puas gitu, memuaskan gitu. Iya. Ya, betul kan? Ya. Santai aja kita ya. Iya, Ya. Om Yus, saya menjelaskan secara gamblang ya, secara garis besar. Nanti kalau ada dari saudara-saudara Dika yang dapat menjelaskan secara rinci, alhamdulillah nanti bisa diperdengarkan juga dengan Om Yus, ya kan? Kalau Om Yus bertanya kapan jin itu diciptakan, Allahu alam. Cuman Allah yang tahu kapan dia diciptakan. Ya. Soal iblis itu tidak pernah diciptakan dengan Allah. Karena Allah menciptakan jin. Karena iblis termasuk golongan jin. Jin itu artinya yang tidak terlihat atau yang tersembunyi. Kalau iblis itu artinya yang berputus asa. Kalau setan itu sifat yang membawa kita keluar dari akidah-akidah atau norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku. Kalau kami sebutnya syariat. Begitu, Om Yus. Oke. Nah, Om Yus mau nanya apa lagi? Oke, saya bertanya begini ya. Perkataan, saya ini jenis yang tata bahasa menilai. Bukan dari segi apologet, tetapi tata bahasa itu dari segi perkataan. Maksudnya dari segi perkataan. Nah, di sini saya mau mengatakan, dari jin, perkataan jin itu dicipta ataupun dilalui ataupun dari mana datang? Jin itu bermaksud apa? Dan jin itu asalnya dari mana? Apakah dicipta atau tidak? Nah, jin itu, saudara, ya? Oke. Begini, saudara, jin itu diciptakan dari api. Jangan terlalu banyak pertanyaan, nanti bingung Dika mau jawabnya. Oke, satu atau dua aja. Oke, cukuplah. Jadi jin itu dari mana? Jin itu diciptakan dari api. Dari api. Ya. Bentuk dan rupanya Allahu a'lam yang mengetahuinya. Oke. Ya kan? Nah, jin itu memiliki hawa nafsu. Sama seperti manusia, cuman dia tidak terlihat. Nah, kalau manusia terlihat memiliki hawa nafsu. Nah, itu aja perbedaannya. Oke. Iya, Yus. Seperti ini, Yus. Kalau Yesus itu kan ada hawa nafsu. Sekejap, saudara. Saya mau bertanya lagi yang kepada tadi. Sekejap nanti siapa yang mau bertanya secara pas ini boleh bertanya ya. Saya mau bertanya di sini. Apakah jin itu dicipta ataupun tidak dicipta? Hanya itu. Dicipta dari asal mana? Api, Yus. Kan dari sudah dijawab tadi, Yus. Oke, dari api ya, begitu kan. Tapi bukti ayatnya di mana? Di Al-Baqarah 34 sampai 39 tuh.
Al-Baqarah jin iblis 34 sampai 39. Itu penjelasannya di sana. Itu disebutkan jin itu bukan. Di ayat Sabah, Bang. Di ayat Sabah 40, Bang. Di situ disebutkan jin. Al-Hijr juga ada. Di share. Tolong di share apa saudara Kuluo. Kenapa bom Di Al-Hijr itu ada juga, Bang. Ayat nomor berapa? 27. Al-Hijr 27. Kalau ada tadi penciptaan jin di sana. Lu bisa lu sementara cari dulu, Bang. Aku di Al-Hijr ayat 27. Iya, Al-Hijr ayat 27 itu. Yang habis di sebelahnya itu. Nah, ini. Oke, tapi kecil lah. Siapa sih besar? Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Dia telah mencipta jin. Oh, Allah mencipta jin ya. Dari api yang panas, sangat panas sebelum mencipta Adam. Iya. Okay. Sebelum mencipta Adam. Tetapi hakikat. Pedaman, tapi hakikat. Artinya Allah sudah mencipta manusia ini untuk masuk ke dalam neraka, begitu kan? Tidak, itu pilihan. The choice. Tadi saya tidak kasih baca itu yang disebut dengan hak itu pilihan manusia itu. Jadi seperti misalkan kamu milih neraka atau surga gitu loh. Begini, semua manusia itu masuk surga, bukan masuk neraka ya begitu. Saya pun masuk dalam saya dalam Kristen begini, saudara. Saya sungguh tenang. Semua orang mau masuk dalam surga, tapi agama yang berbeda. Itu semua itu. Tidak ada orang mau masuk neraka. Gila, semua orang yang tahu dalam agama itu pasti mau masuk neraka. Ingin mau masuk neraka, tapi bagaimana itu? Nah, Pak Bom itu yang terkenal sekarang bukan? Pak Bom itu kan yang iya. Kasih jumpa Om Yos. Oke. Om Yos kedua. Om Yos. Iya. Om Yos. Siapapun manusia. Om Yos, siapapun manusia pasti ingin masuk surga. Pasti itu. Cuman, adakah manusia itu mematuhi perintahnya dan menjauhi segala larangannya? Itu kunci. Itu kuncinya, Om Yus. Kalau Om Yus ingin memasuki surga, patuhilah segala perintahnya dan jauhilah segala larangannya. Mendengar agar didengar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Om Yus, masih ada Om Yus? Om Yus? Pertanyaan bagus. Om Yus, kemana nih Om Yus? Ada lagi yang mau ditanyakan Om Yus? Ada. Tanya terus Bang Yus. Nanti kami balik tanya nih. Aduh. Oh, pertanyaan itu. Tadi pertanyaan bagus kata kalau ini siapa itu Maris? Gini Bang Yus. Gini Bang Yus. Bagus bentar Bang. Gini Bang Yus, kan biar adil. Apa tadi kan nanya iblis dari apa? Sekarang kami balik tanya, iblis di Alkitab dari apa? Siapa? Si cocok iblis. Iblis dari siapa? Halo. Iya, ada dengar. Saya kan tadi Bang Yus nanya iblis dari apa di Al-Qur'an. Nah, kami sekarang balik tanya iblis dari apa kalau di Alkitab? Tercipta dari apa? Oke, kalau menurut Alkitab itu
iblis itu daripada awal. Daripada Ayatnya, awal Bang. itu Ada ayat nggak? Ayat. Ada, coba ayat. tampil. Ada. Coba nanti Kejadian, aku share. Kejadian berapa? Kejadian 7 ataupun sampai ke 10 itu. Adam Nomor berapa? Kejadian berapa tadi? Kejadian 7 ayat berapa? Ayat berapa itu? Type saya begini. Type saya sana Hawa digodai oleh iblis. Itu. Apa? Nggak jelas, Pak. Bukan. Hawa. Iblis itu ciptaan atau dicipta dari apa gitu loh. Iya, Ayat berapa? Jangan Adam, jangan ketika menggoda. Oke, begini. Sebenarnya kalau dalam Kristen itu kasih tahu semua orang Kristen itu. Saya bagi tahu. Iblis itu adalah ular di Taman Eden. Ya. Apakah saya salah atau tidak? Dia menyamar. Benar. Dia menyamar, bukan ciptaan dari ular, bukan terbuat dari ular. Oke. Benar. Begini. Om Yus, simpel aja jawabnya. Menurut dalam kitab Bible, ya, iblis itu diciptakan dari apa? Iya lah, benar. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau nggak ada kalau Adam kan dari tanah, terus iblis ini dari apa gitu loh? Enggak bang, beda bang. Kalau di Alkitab dari debu dia bang. Oke, begini ya. Oke, saya kasih jelas ya. Terang saya kasih jelas ya. Iblis itu adalah perkataan manusia. Tetapi ular itu ciptaan Allah. Jadi iblis itu adalah pengertian manusia yang si jahat. Maksudnya jahat itu adalah pengutuk manusia dari gini Bang Yus, kami kan bertanya tercipta dari apa, bukan dia menyamar jadi ular. Tidak pernah dicipta. Iblis tidak pernah dicipta oleh Allah. Iblis itu tidak pernah dicipta. Kalau iblis nggak ada, buat apa penebusan dosa itu, Bang? Lucifer itu tidak pernah dicipta. Begini artinya gini ya. Yus, artinya kalau tidak dicipta berarti pencipta dong. Oke. Kalau tidak dicipta bukan dia pencipta, sedangkan saya kalau tidak dicipta, saya dilahirkan, saya pencipta kah tidak? Tidak. Oke, begini. Di dalam Taman Eden itu adalah ular itu yang licik. Oke. Ini saya sudah kasih belajar sama orang-orang Islam di sebelah grup. Jadi mereka apakah mengambil tahu atau tidak ya? Jadi ular yang licik, dia berjalan lintang pukang. Ularnya, lidahnya bukan satu tapi bercabang. Bercabang itu adalah lintang pukang. Gini Bang Yus, kan itu kan dia kan sudah jadi iblis. Nah, waktu dia Tuhan itu berfirman itu menciptakan dia itu kan dari apa? Dia belum jadi iblis. Tidak jadi iblis, tidak pernah jadi malaikat. Sebelumnya dia kan malaikat menurut Alkitab. Itu adalah malaikat Allah. Manusianya adalah malaikat Allah. Iya, tapi terciptanya dari apa Bang Yus? Itu pertanyaannya. Kalau kami kan jelas. Oke, begini saya kasih tahu ya. Kamu tidak mengerti. Oke, saya kasih jelas ya. Saya kasih terus terang ya. Ular segala binatang. Ular itu yang menjadi iblis. Dari tadi. Oke. Ular yang menjadi iblis dan manusia yang menjadi setan, menjadi manusia yang suci itu semua daripada ciptaan Allah. Tetapi aku di situ di Taman Eden itu tidak sama rata. Karena ularlah paling licik di dalam ciptaan Allah. Kenapa? Oke, jadi tunggu saya dikapotong sedikit Om Yus. Oke. Boleh? Boleh. Kalau Om Yus menerangkan bahwa iblis itu berupa ular atau diumpamakan seperti ular, ya kan? Oke. Lalu ular itu tercipta dari apa? Iya. Ular Allah. Itu tercipta dari apa? Allah. Ya dari Allah dari semua. Allah. Kita semua dari Allah juga. Dari roh Allah ya. Oke, begini. Oke, saudara. Ular itu bukanlah dicipta sebagai menjadi iblis. Tapi ular itu di Taman Eden ketika itu dialah
suka yang betul bergaul. Itu iya, itu cerita atau kronologis atau perjalanan ular. Kalau tidak ada, ular bilang itu, aja tidak tahu, tidak ada. Iya, tidak ada enggak gitu marah kami, Bang. Enggak apa-apa. Biar itu ganti lain gitu yuk. Iya, enggak ada di kitab kami enggak tertulis. Bilang aja. Enggak tertulis iblis itu apa, dari apa, jenis apa, enggak ada dalam kitab. Jujur kami, itu lebih gitu, baik, Bang. Kalau kami pun enggak tahu, kami bilang enggak tahu. Oke, begini saudaraku ya. Bukan tidak tahu, Alkitab itu sudah tunjukkan ular yang menjatuhkan dosa artinya apa? Betul, ya, sekarang pertanyaannya, ular itu diciptakan dari apa? Daripada ular Allah. Itu berarti iblis adalah Allah. Betul atau salah? Oke. Iblis ini maksudnya dari kitab begini saudaraku ya. Kamu tidak mengerti. Kami paham. Kami sangat paham. Bentar. Iblis, bentar. Begini. Apakah dengar dulu. Apakah iblis itu jelmaan ular? Ular menjadi iblis atau gimana menurut Anda? Oke, saudara-saudaraku, saya kasih paham ya sekarang ya. Kamu nih. Kamu yang tidak paham. Iblis itu adalah daripada segi perkataan, bukan daripada ciptaan seperti ular itu. Iya benar. Maksud saya yang dikatakan iblis itu apa? Ular. Sama. Gini Bang. Begini. Bentar, Bang. Sama Bang Yus tadi kan tanya kami dari apa iblis tadi. Kami jawab dari api. Tuhan berfirman itu kan jenisnya dari api. Nah jenis iblis yang di Alkitab itu dari apa? Jadi yang diterangkan dengan Om Yus tadi, iblis itu dari perkataan manusia, artinya sifat. Ya Om Yus ya? Iya. Sifat, itu ya. Oke. Sifat yang nggak baik atau yang bersifat buruk gitu ya? Oke, bagus. Oke, tapi kalau dibalikkan ke ular tadi, ular diciptakan dari apa? Oke, begini. Allah mencipta segala semua hewan-hewan, binatang-binatang itu. Tapi binatang itu tidak dinyatakan mana satu yang licik. Nggak adil Bang Yus, kami tadi jawab pakai ayat. Oke. Kami pakai Bang Yus nggak pakai ayat. Saya ngomong Bang Yus. Oke. Boleh Bang Yus. Oke, apa ya? Oke Bang Yus. Iblis itu ular. Iya. Oke, berarti ular. Yang menciptakan ular siapa? Oke, begini. Enggak tanya dulu nanti jelaskan. Begini, itu perkataan kamu salah. Enggak ini tanya saya. Katanya tadi iblis itu adalah ular. Sekarang pertanyaan saya, yang menciptakan ular siapa? Begini, ada ayat kata memutarbelit dan ada kata yang tidak memutarbelit. Itu kena paham dulu. Enggak, saya bertanya aja. Yang menciptakan ular siapa? Susah pertanyaan ini. Oke. Yang mencipta ular itu adalah Allah. Oke ya. Jadi iblis itu adalah ular. Ular itu diciptakan oleh Allah. Betul? Dan saya belum katakan di situ ular itu adalah ciptaan iblis lalu menjadi yang Allah. Tidak begitu. Saya mengikuti aja. Oke, sekarang saya mau dengar ya. Iblis adalah ular. Ular diciptakan Allah. Salah kaprah. Gimana salah lagi? Yang betul gimana? Yang betul begini ya. Dengar ya saudaraku. Jadi Allah mencipta ular. Hanya begitu. Ular memiliki sifat iblis. Oke. Allah mencipta ular dan ular itu adalah licik dan jahat. Iya. Di situ perkataan jahat baru jatuh itu kan kepada Allah. Itu kan gini Bang Yus, itu kan sifat. Kami kan nanya di mana sifat dicipta oleh Allah? Ketika itu di Taman Eden tidak ada. Jadi artinya iblis itu ular ya gitu ya.